Kasus pemecatan seorang ASN di Bengkulu kembali mengundang perhatian publik setelah video yang menunjukkan Vita Amalia menginjak Al-Quran beredar luas dan memicu kemarahan masyarakat. Kejadian itu bermula saat ia berada dalam tekanan masalah rumah tangga dan berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah dengan tindakan yang justru dianggap menistakan agama. Pemerintah daerah menilai aksinya mencoreng nama baik instansi dan melanggar etika seorang ASN yang seharusnya menjadi panutan. Setelah melalui rapat tim etik, keputusan pemecatan dengan tidak hormat dijatuhkan karena perbuatannya dinilai sebagai pelanggaran disiplin berat yang tidak bisa ditoleransi oleh lembaga tempat ia bekerja. Di tengah kecaman yang terus mengalir, Vita Amalia akhirnya muncul memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf. Ia mengaku tindakannya dilakukan saat kondisi mentalnya tertekan dan tidak stabil. Meski penjelasan itu tidak meredakan amarah netizen yang budiman yang menilai perbuatannya tetap tidak dapat dibenarkan. Banyak pihak berpendapat bahwa tindakan ekstrim yang ia lakukan, apapun alasannya, telah melampaui batas dan menimbulkan dampak buruk bagi profesinya, keluarganya, serta kepercayaannya sendiri. Publik pun menegaskan bahwa simbol keagamaan tidak boleh dijadikan alat untuk pembuktian apapun, terlebih saat emosi sedang tidak terkendali. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok begini Pak? Tenang, biji lo tenang ya. Kasus yang ini harus tenang. Kok kasus yang kemarin nggak disuruh tenang Pak? Kenapa Pak? Takut? Takut digorok ya Pak, kalau kasus kemarin ya Pak. Iya deh, iya. Kata gua mah kagak adil itu namanya. Oke, sanakku berkaitan dengan ada salah satu oknum ASN, oknum ya, yang viral menginjak surat Yasin yang mana beritanya beredar di mana-mana. Ini ada postingan dari saudara kita yang bernama Full Host 12. Katanya menanggapi hal ini, katanya, bagaimana kalau Allah tidak mau memaafkan manusia, mungkin bisa lupa dengan perilakumu nanti, tapi tidak dengan Allah. Ini adalah komentar yang sangat bijak. Jadi saran kami memang benar, sebelum kita bertindak sebaiknya kita pikir-pikir dulu, karena bukan urusannya dengan kita, bukan sesama manusia saja, tetapi ada Allah yang maha segalanya, yang mengadili di pengadilan akhirat nanti. Hei Mbak, lu punya problem, lu punya masalah. Lu katanya agamanya juga Islam. Emang pantas nginjak-nginjak Al-Quran kayak seperti itu? Semua orang juga punya problem, semua orang juga punya masalah. Tapi nggak ada tuh yang ngehina Al-Quran, yang ngehina sampai menginjak-injak. Buat tokoh-tokoh agama, tolong ditindaklanjuti, jangan dimaafkan. Kalau sampai dimaafkan berarti kalian lemah. Agama Islam ini agama Islam yang lemah, karena boleh diinjak-injak seenaknya dengan orang yang punya problematik. Dengan alasan seperti itu dia lantas menginjak-injak Al-Quran. Kalau sampai dimaafkan berarti tolol. Sebuah video menunjukkan seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu melakukan aksi menginjak kitab suci Al-Quran. Hal ini viral di media sosial dan langsung memicu kecaman dari banyak pihak. Teman-teman sekalian, yang membuat hati kita bergetar, bagaimana mungkin seorang manusia tega menginjak kitab suci Al-Quran, kalamullah yang sangat mulia, petunjuk hidup bagi seluruh alam. Menghina Al-Quran bukan hanya dosa sangat besar, tapi bentuk kesombongan yang mengundang kemurkaan Allah. Di saat sebagian orang rela mati demi menjaga kehormatan Al-Quran, ada yang justru mempermainkannya. Mari kita jaga kehormatan Al-Quran kalamullah dengan membacanya, mengamalkannya, dan menanamkan di hati anak-anak kita
agar generasi ini menjadi generasi yang cinta kepada Allah. Cerita ASN yang dipecat karena menginjak Al-Quran. Jadi rekan-rekan, bila rekan-rekan tahu sekitar sebulan yang lalu ada berita viral seorang ASN bernama Vita Amalia. Dia ada video menginjak Al-Quran dan sekarang sudah dilakukan pemeriksaan, dan sanksinya itu adalah sanksi yang terberat, yaitu pemecatan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ya. Jadi ceritanya itu kenapa Mbak Vita Amalia ini menginjak Al-Quran itu karena dia merupakan diminta oleh pacarnya dan juga dituduh selingkuh oleh pacarnya, sehingga pacar itu meminta agar dia bersumpah dengan Al-Quran. Dan infonya dari Mbak Vita ini bahwa dari pacarnya itu dengan Al-Quran di atas kepala itu pacarnya tidak percaya lagi, makanya pacarnya menyuruh Mbak Vita ini untuk membuat video dengan bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Ini sudah salah sebenarnya ya. Jadi Mbak Vita ini mengirimkan videonya bersumpah karena dalam keadaan tertekan, dituduh selingkuh ke pacarnya itu. Seperti itu, agar pacarnya percaya ya bahwa memang Mbak Vita ini tidak berselingkuh, seperti itu. Setelah video itu dikirimkan, lalu virallah video tersebut dan juga disebarkan oleh sang pacar ya, dan alibi dari Mbak Vita ini bahwa video itu sebenarnya bukan untuk kepentingan publik dan hanya untuk kepentingan dia dan pacarnya karena terkait dengan keadaan tertekan dan keadaan sakit tersebut karena diminta oleh pacarnya karena tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Tapi sudah salah sebenarnya tindakan itu.